Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi tanzilihi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ba'd. Pemirsaanipun para sepuh bini sepuh, para haji, para hajah, para ustaz-ustazah, para masyarakat yang punya konten. Pemirsaanipun ketua takmir yang dihormatkan, saudara-saudara yang hormati, wabil khusus guru wali kelas kula Dr. Agus Sumanto ingkang kula bertani lan sedaya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, lalu para remaja masjid yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam menika kita saged sareng-sareng lengkap lenggah wonten ing Masjid Al-Hujjah menika sareng sareng leres makna saking nuzulul Quran. Mugi lenggah kula panjenengan sedaya sama ngantos paripurna ganjar amal saleh dari Allah Subhanahu wa taala ing sehingga saged menyelamatkan kita sedaya neraka sareng-sareng kita kepada swarga. Amin. Salawat dan salam kita sangat tetepaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula tresnani sunah-sunahipun. Mugi samangke wonten alam kelanggan akhirat kula panjenengan sedaya kaparingan syafaatipun. Pengantur model insyaallah mungkin setengah sedasa selesai. Insyaallah pengajian itu bukan satu minggu enggak sesuk terina. Bapak Ibu saderengipun donya menika dipun kelola dening manungsa, sampun wonten peradaban ingkang langkung tuwa. Injil menika peradabanipun bangsa jin. Saderengipun donya menika dipun kelola dipun makmuraken dening bangsa kita manungsa, jin menika langkung rumiyin sampun ginakaken donya menika. Nanging kasunyatan bangsa jin kathah nindakaken angkara loro, kathah nindakaken kerusakan, sami musuh-musuhan, sami paten-patenan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menika ngirim para malaikat itu. Saperlu para malaikat menika merangi jin-jin ingkang sampun tumindak kerusakan wonten alam dunya. Mila kathah jin ingkang keplayu ndelik dhateng segara. Mila jin-jin sing manggon teng segara niku jin-jin senior. Mbok pilih nek enten kalpet kira gitu. Niku nek enten tenan, kula nderek nate Pak. Kalpet istananipun iblis menika wonten ing segara. Saperangan boten mlayu teng segara ananging dhateng gunung-gunung ingkang inggil. Mila legenda menika wonten ing tanah Jari kathah pun dados hayalan. Contone film napa to? Dendam laut ratu laut Ifrit misalnya. Enten oleh misteri gunung Merapi utawa Mak Lampir. Nyeritake segara kali nyeritake gunung. Nah, wonten ing prastawa menika rikala kathah jin-jin ingkang keplayu dipun uyah dening para malaikat. Menika wonten bayi jin ingkang dipun tilaraken
dening wong tuane. Malaikat tetunipun pirsa bilih bocah utawi bayi menika boten tepat. Mila dipun asuh dening para malaikat. Bayi jin menika jenenge Abu Qurdus. Senes Abu Qurdus. Abu Qurdus menika dipun rawat dening para malaikat, diajak munggah dhateng langit kalebet lenggah wonten ing swarga. Nanti bisa paham enggak? Enggak paham. Ya, nanti saya campur-campur. Jadi bayi jin yang namanya Abu Qurdus ini dirawat oleh para malaikat dan dibawa ke langit dan termasuk tinggal di surga. Ini artinya bahwa jin itu memang amune luwih tuwa tinimbang manusa. Paling boten nek petuk jin ini nyeluk mbah. Minimal jin. Ketika sudah naik ada kehidupan, Allah Subhanahu wa taala nyipta manusa di menika Mbah Adam. Dipun cipta dening Gusti Allah, dicipta oleh Allah itu langsung berbentuk manusia tanpa melalui proses evolusi dari kera. Awet enten sampai hati ngenut jarene manusa iki keturunane kera. Munyuk, kula nek nyeluk kancane nyuk. Alhamdulillah ini kan tradisi-tradisi anak-anak muda yang kurang positif. Kalau enten anak-anak muda yang jadi panitia pengajian itu, masya Allah, saya sangat bangga sekali. Nah, kemudian Allah ciptakan ada manusia pertama ini fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang ahsan, sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam ini diberi oleh Allah ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka peradaban manusia itu sangat maju. Niki kula matur sengaja suara kula bisa dipindahke medale teng niku suarane saged nurut kabeh. Ini teknologi. Ketinggalan demit dereng enten produksi wadahon. Tidak bangsa demit. Menungso saged damel HP. Video call posisi di Ponco dengan saudara yang ada di Mekah, hitungan detik wajahnya sama, terkirim sampai di sana. Nah, itu manusia teknologi. Bisa buat pesawat terbang, bisa buat komputer macam-macam itu. Nah, karena manusia itu memang didesain, dicipta oleh Allah, punya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Nah, Adam ini kemudian dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Ya dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat setelah ayat 30, lupa ayatnya, nanti cek sendiri. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Para ulama tafsir menyatakan surga ini ya surga yang sebenarnya. Surga yang sebenarnya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa saja makanan yang tersedia di surga, minuman yang tersedia silahkan dinikmati. Halal semuanya. Tapi ada satu pantangan. Cara Jawa sirikan. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memetik buahnya, apalagi mengkonsumsi buahnya. Fatakuna minal dzalimin. Jika kalian berdua mendekati, apalagi mengkonsumsi buahnya, maka kalian berdua akan termasuk golongan yang zalim. Oke, ini undang-undang surga sudah seperti itu. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi elek-elekane ketika awake dhewe minggu janjane pun terah saking suatu.
Dan kok sakit dumugi Karangidul Wetan. Nah, itu paling betul mungkin sekitar setengah 10 kurang seperempat juta. Nah, kok sakit dumugi mriki. Nah, kemudian Adam dan Hawa itu tinggal di surga dengan fasilitas yang luar biasa. Dan Allah pun memerintahkan kepada malaikat, wa ikunna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami Allah mengatakan pada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu kalau taat pada Allah maka lebih mulia manusia daripada malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam, maksudnya adalah sajdatul ihtiram, sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Kalau kita kan sujud itu penghambaan pada Allah. Nah, ini malaikat diminta untuk menghormati Adam. Fasajadu, maka malaikat pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu siapa? Kalau dalam Al-Quran dinyatakan karena minal jinni, adalah iblis itu dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, yang fasik baligha dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang malaikat betul jin suatu dan gede ngengkel baligha sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena iblis itu atau Abu Kurdus tadi itu lam yakum minas sajidin, tidak termasuk golongan orang yang bersujud, maka ditegur oleh Allah. Mana aka Allah tasjudain amal itu? Mengapa engkau, apa yang menghalangimu tidak mau bersujud hormat kepada Adam, padahal aku Allah yang memerintahkan? Kemudian iblis ini berargumen, ana khairum minhu. Gusti Allah, kula menika langkung sae tinimbang Adam. Kula menika langkung sae tinimbang Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam itu hanya dari tanah. Menurut persepsi iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Nah, persepsinya awake dhewe apik pundi? Awake datang mau pas ngaji, lha apik geni. Enak pendukung iblis gimana? Ya, bagusan tanah, tapi iblis itu punya modal sing penting wani ngengkel. Salah bener pikir keri. Enten ora tipikal manusia sing jadi sebenarnya wani udur sih, salah bener pikir ini berarti itu mirip-mirip iblis. Alhamdulillah ini tadi. Kemudian karena tidak mau bersujud kepada Adam, karena kesombongan Allah menegur, fahbit minha, turunlah kamu dari surga. Kenapa dengan istilah turun? Karena surga itu memang di atas. Tiang jari ketika munggah suatu, karena suatu itu di atas langit ketujuh, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fahbit minha, kalau begitu turunlah kamu dari surga wahai iblis. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha, tidak pantas kamu yang sombong itu tinggal di surga. Lalu saya tidak mau sombong dari sana ke suatu. Nabi pesan datang kita orang yang Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Belum bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu apa? Sari. Kandungan itu benar-benar sari. Ada yang menerjemahkan biji sapi, ada yang menerjemahkan atom. Tetapi orang Arab menyebut dzarrah itu adalah satu tafsirnya satu butir debu. Jadi ada debu tertinggi, tememplek itu dzarrah. Kemudian tafsir yang kedua yang dimaksud dzarrah itu adalah semut kecil
yang paling kecil, yang sering saya terjemahkan semut muda kunting. Nah, jadi kalau masih ada kesombongan dalam hati, belum bisa masuk surga, harus dibersihkan. Cuman masalah itu pernah dicek, didiagnosis. Kita ingat dengan nonton masjid Al-Fajr menikah, kalau dicek ada sombong skala 1 sampai 10. Kira-kira kita di angka berapa Bapak? Ayo. Di angka itu 0. Alhamdulillah. Nah, maka hati-hati dengan kesombongan. Salah satu kesombongan itu adalah menganggap diri kita yang lebih mulia dari orang, sehingga kita itu ghamtun, meremehkan orang. Stop receh-recehannya sudah meyakinkan itu berarti merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain ini tidak boleh. Nah, iblis itu justru dari surga karena meremehkan Adam. Karena meremehkan Adam. Jadi termasuk orang itu, kalau semakin ngaji semakin eksklusif, sehingga merasa dia yang paling istimewa, maka saya pastikan ngajinya ini. Tetapi kalau ngaji itu dia semakin terbuka, moderat, tawassul, berarti benar dia dalam berguru. Benar dalam berguru. Akhirnya biasanya orang non saya misalnya melu mertua, terus ditunduk minggat mertua, sedih sedih. Nek iblis itu pancen nekat. Iblis itu memang unik. Minggat apa yang sesuatu kan ibaratnya kan. Iblis mungkin bukan apa-apa. Kula tak minggat ning tak gendro tekan kiamat. Jadi memang nekat betul iblis. Tak gendro tekan kiamat. Nekat iblis. Enggak ada selisihnya sama sekali. Bahkan iblis itu sesumbar. Fabima aghwaytani Al-Aqaf 16-17. Ya Allah, karena Engkau sudah menetapkan aku golongan yang sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh benar-benar aku akan menghalangi anak cucunya Adam ini dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi menggoda anak cucunya Adam ini min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan Allah tidak akan mendapati orang yang bersyukur dari anak cucunya Adam kecuali sedikit saja. Jadi digeruduk sekolah ngarep, digodol HP, sekolah buri digodol nopo, sekolah kanan digodol nopo, sekolah kiri digodol nopo, terus seperti ini. Sehingga kita itu mau beribadah berat, kecuali setan itu dibelenggu, bertuhul syayatin, setan dibelenggu di bulan Ramadan. Mila awake di sana jadi gampang, subuhan jadi enteng. Mau nih sholat rakaat abad, lagi mempeng tarawih terus, malah enten yang itu tarawih terus, nih orang lungguh rasa. Ini saking uniknya ini, ya, ini fenomena. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, kemudian iblis itu keluar dari surga. Tapi iblis itu kan pendendam. Jadi orang pendendam itu jadi rada ketularan iblis. Iblis pendendam. Yo titenono dan ada. Gue ini mau senior ngalahke junior. Nah, aku ini ngomong junior ngalahke orang senior. Aku senior malah ditunduk luar. Sampai junior malah ngetangke ning suatu. Titenono nasib kudu padha karo aku keluar dari surga. Nah, kemudian para ulama tafsir menafsirkan, saya tidak sepakat dengan penafsiran kalau Nabi Adam itu digoda makan buah khuldi di surga itu hanya dengan metode online. Online itu bisikan, jadi tidak tatap muka. Saya kurang sepakat.
Contoh metode menggoda manusia dengan online itu, misalnya subuh-subuh apa itu di bulan Ramadan. Nabi ada merasa tanisik man itu tas. Nah, ini kurang betul ketinggalan demi teh. Nah, ini berbisikan masa Nabi Adam sekelas Nabi, manusia terkeren, manusia pertama kemudian dibisiki coba dah. Kita itu sederhana beli waktu di atau nunggu sidik lah. Kalau dosa apa-apa dia terus merinding. Nah, saya kurang sepakat. Saya ikut tafsirnya Imam Al-Qurtubi bahwasanya Adam itu digoda oleh iblis itu benar-benar offline atau tatap muka. Nah, sementara iblis itu sudah diusir dari surga dan tidak punya password pintu surga lagi. Kemudian iblis melihat ketika itu ada peristiwa para hewan-hewan yang akan naik ke surga. Entah nopo ini, nopo acarane hewan-hewan itu pada mau naik ke surga. Nah, kemudian iblis minta tolong. Bu aku tak turun yang suaraku. Semua hewan-hewan itu mau diojeki oleh iblis, tidak mau. Kecuali satu hewan. Dia menikah ulo. Ulo ini kalau semantan itu bisa duwe sikil. Dan ulo saat ini namun betul sikil. Pernah lihat ular tak punya kakinya? Pernah? Di mana? Kadang gitu. Saya bener nih pernah lihat saya ular punya kaki sekitar tahun 90-an 8 sampai 2000 itu Tenggen Dragon. Saya mau sekitar tinggi Dragon. Saya tulis komiknya orang saya mati. Jadi ular punya kaki. Berapa kok? Iblis ini arep munggane swarga nurutu aku, tamplo ana ing cangkemku. Mengko nek tekan swarga tak lepek. Sebenarnya Allah perso nek ra kelampahan desak niku kedadean. Akhirnya sampai di surga iblis menyamar dan mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang digoda pertama itu Hawa. Karena perempuan itu mudah digoda dan mudah dihapus. Apa Rasul? Ini ini terbukti ya, wanita itu mudah digombali. Misalnya ini tenggen arisan ibu-ibu ini biasanya pakai selesai. Tapi kalau arisan bapak-bapak nggak ada sales sama sekali. Karena ibu-ibu itu diiklani mau berbuk menikah menteh mos nek goreng-goreng bukan sambil lenong. Di anti kolesterol semacam itu. Niki nek pas boten tenggen pepanggihan tadi pas boten promo garis juta dan nek pas promo dari 500.000 mawon kita saged nyicil tanpa pamungkas dibayar ping 5 nyatus 1.000. Wah niku semeriting. Ada sempat saya ketawa itu ada iklan produk untuk khusus emak-emak, yaitu pembalut dari kain. Itu masuk di kamu istri saya bilang biaya jenengan terus nah caranya ngomong elek-elek pembalut yang sudah terjual itu hati-hati, bikin iritasi, bisa bikin kanker, macam-macam itu. Ujung-ujungnya iklan pembalut kain yang katanya bisa dicuci dan lebih higienis. Romanto saya pun bisa dicicip. Nah ternyata setelah dibeli ternyata tidak higienis. Tunggu walah mana-mana mobil romanto saya dibaca tubuh. Nah ini iblis ini mengatakan saya kesini diutus oleh Allah. Dia menyangka. Jadi mencatat nama Allah. Saya kesini diutus oleh Allah untuk menyampaikan informasi kepadamu wahai Hawa. Sesungguhnya peraturan di surga ini sudah diamandemen. Peraturan di surga ini sudah diperbarui, sudah diubah. Tadinya tidak boleh mendekati
pohon Syajaratul Khuldi sekarang sudah boleh. Itu info dari Gusti Allah. Silakan makanlah, maka engkau akan langgeng hidupmu, sehat badanmu, awetmu menurun glowing. Ini cara sakit. Di rayuannya itu rayuan gombal. Nah, akhirnya Hawa yang percaya karena sudah mencatat nama Allah. Hawa makan, setelah Hawa makan tidak terjadi apa-apa. Barulah bilang kepada Adam, Kamas, itu istilah saya itu bahasanya tentang Quran boleh kamas keren. Kamas kalau makan benar-benar sama Allah. Adam pun makan dengan asumsi ini memang info dari Gusti Allah, tapi iblis ngaku situ nyaman. Setelah Adam makan, yuwari sau'atima, terbukalah auratnya. Adam baru merasa, oh aku diakusi. Adam takut, kemudian Adam merasa bersalah, delik di daun-daunan. Kemudian Allah mengatakan, Adam, kamu di mana? Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat. Kemudian Adam itu menyatakan beberapa kalimat kepada Allah. Kemudian bertobat, fataba alaih, dan Allah berikan tobat. Ada mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah sungguh kami sudah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Allah ampuni dosanya. Dan menurut kitab Lataiful Ma'arif itu terjadi tanggal pengampunan kepada Adam 10 Muharram. 10 Muharram terjadi peristiwa-peristiwa penting. Adam diampuni dosanya, Ibrahim kemudian ditolong oleh Allah, tidak mempan dibakar dari api, Musa ditolong dari Fir'aun tenggelam, kemudian Nabi Yunus itu ketika diemplok oleh paus sampai ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam, sampai paus itu ngelepeh Nabi Yunus di satu pulau yang terpencil, tidak ada tumbuhan apa-apa kecuali walung. Nah, ketika dilepeh Nabi Yunus itu sebelumnya dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dilepeh Nabi Yunus lemes kados manuk nembe netes. Dadi klimrene iki kok wis ora isa diterapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan tumbuhan namanya labu atau walung. Kalau bapak-bapak nak strong, stamina-nya bagus, jangan walung. Besok ada sahur. Ini ada di kitab Qasasul Anbiya ini. Nah, ini walung ternyata khasiatnya luar biasa. Nah, 10 Muharram ini bahasa Arabnya adalah Asyura. Asyura, maka orang Jawa kemudian terkenal dengan Muharram dengan sebutan Syura. Sekian ukara Asyura dijikuk gurine nek dijikuk ngarepe ora wani. Seperti itu, baik, selesai. Akhirnya apa? Ular yang berkoalisi dengan iblis itu dihukum oleh Allah, diketrok sikile. Mila kesane iki ular mboten duwe sikile. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga pesan utul hayat kullahuna, nek ketemu ular pakano. Faman khafa fa'rahuna falaysa minna. Siapa yang takut membunuh ular bukan golongan kami. Karena dulu pernah menjerumuskan Nabi Adam melalui koalisinya dengan iblis. Kecuali ular yang masuk ke dalam rumah ditegur 3 kali. Alih, perasaan ganggu aku, diudah-udah, nek ngengkel tutur biasa, loh. Karena ada sebagian saudara kita jin itu yang kebanyakan berbentuk ular. Kalau yang jenengan mimpi ya Allah, itu ampun terlalu kegedean rumongso. Gitu
ya ini aku ya jodohku. Oke, seneng karo aku jebule jenengan disenengi demit. Nah, seperti itu. Nah, ular ini apa berkoalisi dengan iblis. Nah, sampai di situ Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Adam ini diampuni dosanya, tapi kudu laku prihatin dari tadinya tinggal di surga bersama Hawa, dua-duanya turun ke dunia, berpisah di dunia, saling mencari. Adam dan Hawa ini bertemu di Mekah, satu gunung yang namanya Jabal Rahmah. Jabal ini gunung, Rahmah itu kasih sayang. Mulai Jabal Rahmah itu cek tuh kayak foto nih wong Indonesia, lanang itu, makanya nopo kayak orang Indonesia itu kreatif. Jadi ini buang foto lanang itu dan kono mau senani iso dari jodoh koyo Adam lan Hawa. Ini wong Indonesia ini kreatif itu, tapi ini sebenarnya tidak berdasar. Nah, kemudian ketika turun di dunia ini, Adam dan Hawa diperintahkan untuk membangun rumah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama itu ya di Bakkah, di Mekah. Namanya Ka'bah. Dan saya ikut tafsir yang membangun pertama kali Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Adam dan Hawa, di desainnya dari malaikat Jibril. Tapi karena Mekah itu nopo Ka'bah itu kan di cekungan, kaya telok boni, lembah, sering kebanjiran, apalagi zaman Nabi Nuh, dunia dilem, akhirnya Ka'bah ini rusak. Dan zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail itu, Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan kembali fondasinya. Wa idiyar fa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mendirikan fondasi Ka'bah bersama Ismail. Nah, dulu Ka'bah itu boten kotak. Sanira kotak ini meskipun boten yo persegi lah. Nah, dulu Ka'bah itu seperti huruf D. Jadi ngeten kotak ning mrikine mlenuk. Nah, karena direhat beberapa kali zaman Quraisy, Kanjeng Nabi dari dados diangkat jadi nabi, itu Ka'bah mengalami renovasi. Wong Mekah do ngerti nek Ka'bah itu bangunan suci, mula pasokane harus pakai uang sing halal. Nah, ketika iuran renovasi Ka'bah, akhirnya apa? Akhirnya danane cukup kurang. Milo Ka'bah dadi ora. Ning pendungane lor niku sakniki digawe tembok jerone jenenge Hijr Ismail. Ketika tawaf tidak boleh nebras lewat dalam Hijr Ismail, ini harus di luarnya. Milo Ka'bah niku boleh di seperti itu. Bapak Ibu rahimahullah. Ketika Adam turun, anak cucunya Adam, zamannya Adam ini tidak ada yang menyembah selain Allah. Kabeh do ngerti sangat paraning dumadi saka Gusti Allah, kon nyembah Gusti Allah, sesuk bali ning Gusti Allah. Zaman Nabi Idris tidak ada kesyirikan, tidak ada orang nyembah batu, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah jin, tidak ada. Barulah zaman Nabi Nuh itu terjadi kesyirikan yang pertama kali. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berikan peta, Allah berikan tuntunan. Setiap generasi itu nek sesuk do pengen pulang kampung ning swarga, kaya biyen papane mbahmu Adam lan Ibu Hawa, ngene iki dalane. Allah kirim nabi, kirim rasul, kirim kitab-kitab suci. Allah kirimkan suhuf Ibrahim, ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, Allah juga turunkan Zabur.
Allah turunkan kitab Taurat, Allah turunkan kitab Injil, dan disempurnakan semuanya itu terhapus. Yang berlaku adalah Al-Quran. Semua kitab suci ini diturunkan di bulan Ramadan. Jadi benar-benar Al-Quran. Semua kitab suci ini diturunkan di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran yang tadi dibacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnasi, untuk petunjuk bagi manusia seluruhnya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk. Wal furqan, serta pembeda. Al-Furqan bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara sing bener lan sing boten bener. Itu di bulan Ramadan. Tanggalnya itu. Halo. Tanggalnya itu. Nanti itu turun itu bahasa Arabnya nazala yanzilun nuzul. Nuzul artinya turun, nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Tanggal berapa? Sampai rangan yang saya mengerti nuzul Quran itu 17 Ramadan. Ini meklo sak selone. Belas sak selone. Lah waktu ini bulan kabeh 17 Ramadan nggak penting amat. Dari satu minggu ini sampai Senin besok. Dari Senin sampai Senin besok itu kajiannya nuzul Quran semua. Tanggalnya beda-beda. Bagaimana? Nah, maka caranya begini. Al-Quran itu ada dua model turun. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Gusti Allah ke Baitul Izzah, langit dunia, jumlatan wahidatan, secara komplit dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada Lailati, malam Al-Qadar takdir. Jadi Lailatul Qadar itu maksudnya malam takdir. Kenapa disebut malam takdir? Min kulli amr, membawa urusan-urusan. Itu tafsirnya yufraqu fi kulli amrin hakim. Di malam takdir itu Allah membagikan takdir makhluk selama 1 tahun. Selama 1 tahun, sopo sing mati tahun itu, sopo sing jadi presiden. Jadi Pak Prabowo itu tulisannya komentar Kadek Ramadan ini wis ditulis jadi Prabowo Subianto Gibran. Lah bae iki nyoblos liyane. Tulisannya Prabowo. Akhirnya pun terima apa? Terima tulisan sopo sing jadi bupati. Konen tulisan. Mila gandeng sempurna tulisannya tentang posisi langit dunia. Enten wong niku sok pengen merusak gulunge winara. Terus nyuwun napa mencuri info obrolane malaikat, napa terus bersekutu dengan jin kon minggur nang langit di sana, coba pilihno sesuk bupatine sapa. Nah, tapi sering kecurangan Gusti Allah. Akhirnya menapa Allah melempari setan-setan yang cari info ke langit itu dengan bintang. Wa ja'alna rujuman lisyayatin. Allah jadikan bintang itu sebagai gumbalangi setan. Ning dadi wong Indonesia niku sok ketularan film Korea oleh Meteor Garden. Yang nonton Meteor Garden jadi sepatu Rasulullah. Jadi enten lintang laku selorot, dianggap waktu berdoa yang mustajab. Terus doa kalau saya berdoa semoga jadi jodoh. Padahal Gusti Allah balang setan. Itulah yang namanya gugat Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan. Kapan malam Lailatul Qadar? Rasul ketika
taharrul lailatul qadri fil usril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan lagi lebih spesifik, malam ganjil. Ada yang saat ini malam ganjil sing ndi kudu bingung. Enten sing ganjil, enten sing ganjil. Tapi semuanya aman. Tidak, kalau sing bingung apa dhewe. Gusti Allah gimana bingung. Gusti Allah tidak bingung, tapi bagaimana kesungguhan kita. Bagaimana kesungguhan kita. Dan mengatakan malam Lailatul Qadar ketika itu 24 Ramadan. Ini turunnya Al-Quran secara semuanya komplit. Terus ini ditulang itu nah, kemudian dari langit dunia Rasulullah menerima wahyu itu secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks kehidupan. Linutsabbita bihi fu'adak, agar kami menguatkan hatimu. Enak peristiwa ini turun ayat ini. Ada peristiwa ini dijawab pakai ayat ini selama 23 tahun, dan yang pertama kali diturunkan oleh Allah yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya.